Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Mustafa miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala fi haditsin ghairi man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita pada pagi hari ini untuk bisa berkumpul kembali kita mengkaji kitab-kitabnya Allah, dan juga nantinya kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita dengan sesi talaqi. Salam dan salam juga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, para ulama-ulama mutaqaddimin yang telah menyampaikan cahaya ilmu itu sampai kepada kita sekarang ini. Dan semoga kita tergolong kepada orang-orang yang bisa mengkaji ilmu-ilmu tersebut dan mengamalkan ilmu tersebut sampai kepada hari akhirat nanti. Baik, pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji satu surah daripada surah di dalam Al-Quran di juz 30, yaitu surah At-Tariq. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat was-samaa'i wat-tariq. Saya minta tolong Pak Arif bacakan At-Tariq 5 ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Syukran. Surah At-Tariq ada yang menamai dengan surah At-Tariq, juga para ulama yang lain juga menyebutkan ada namanya surah Was-Samaa'i wat-Tariq. Itu nama surah terambil dari ayat pertama surah At-Tariq. Surah ini dari segi turunnya wahyu merupakan tergolong dalam surah Al-Makkiyah yang turunnya di kota Makkah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, dan dari urutan yang ke-36. Surah At-Tariq membicarakan tentang seseorang yang bersikap sombong kepada Allah dan kepada Rasulnya, sehingga Allah tegur seseorang tersebut dengan kalimat, wahai manusia, hendaknya engkau melihat dari apa engkau diciptakan. Tak layak engkau bersikap sombong, jongkak di hadapan Allah, di hadapan Rasulnya. Maka Allah mulai dengan kalimat was-samaa'i wat-tariq. Terima kasih. Kalimat menunjukkan was-samaa'i wat-tariq di awal ayat surah At-Tariq ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah, was-samaa'i, demi langit yang dibentangkan, wat-tariq,
dan sesuatu yang datang di malam hari. Was-samai, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kalimat langit, menunjukkan bahwasanya Allah yang punya kuasa untuk menciptakan langit. Tidak ada satupun yang kuasa menciptakan langit. Kalau kita lihat langit begitu hebat, terbentang tanpa ada tiang. Gak ada sesuatu sampai sekarang saya rasa gak ada yang bisa melayangkan sesuatu tanpa ada bantuan yang lain. Wat-tariq, at-tariq itu ada banyak penafsiran para ulama, tapi mayoritas ulama menafsirkan at-tariq itu adalah sesuatu yang datang di malam hari. Asal bahasanya adalah tariq itu ketukan. Jadi kalau orang Arab sekarang menamakan jalan itu tariq, ya, tariq bukan tariq tapi tariq, ya. Makanya kalau kita ke Makkah, Saudi itu orang pasti menyebut tariq, nah, jalan, ini minta jalan. Kenapa orang Arab menyebutkan tariq? Padahal tariq itu secara bahasa adalah ketukan. Karena di saat orang berjalan di atas jalannya dan mungkin di siang hari tidak terlalu terdengar suara telapak kaki atau ketukan. Tetapi kalau di malam hari sungguh sangat terdengar suara ketukan itu. Makanya disebutkan dengan at-tariq. Maka Allah bersumpah dengan demi langit dan sesuatu yang datang di malam hari. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tariq itu langsung menafsirkan sendiri. Jadi tafsir di sini ada Al-Qur'an bil Qur'an. Ditafsirkan dari ayat setelahnya. Wa ma adraka mat-tariq. Dan apa yang dimaksud dengan tariq itu? Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan tariq? Kata Allah. As-Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya setiap kalimat Al-Qur'an ketika di kalimat pertanyaan yang dimulai dengan isim madhi, yang fi'il madhi, adraka itu fi'il madhi. Maka setiap kalimat adraka Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu pasti Allah memberikan jawaban di depannya. Tetapi kalau ditanyakan dengan fi'il mudhari, wa ma yudrika, itu biasanya tidak ada jawaban. Artinya jawaban itu bisa kita temukan secara beragam. Tapi kalau wa ma adraka, Allah sendiri yang ingin memberitahukan jawaban itu. Apa yang dimaksud dengan tariq? Kata Allah, an-najmus tsaqib. Tariq itu adalah bintang yang bersinar tajam. Apa korelasinya? Baik, kalau kita lihat di malam hari, ya, ada malam itu bagaikan tirai yang membungkus langit. Sedangkan bintang-bintang itu adalah merupakan makhluk Allah yang sinarnya itu begitu tajam sampai menembus tirai malam itu sehingga terlihat di langit-langit kita. Bintang itu, ya, kalau yang kita lihat sekarang masih bersinar, itu belum tentu di angkasa sana, ya, di atas langit, di tempatnya, di galaksinya, belum tentu bintang itu masih ada. Bisa jadi sudah punah, sehingga cahayanya baru sampai kita sekarang, baru kita lihat. Nah, itu bintang luar biasa. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan, bahkan ada satu surah An-Najm khusus bintang. Maka dalam Al-Quran bintang itu ada dua fungsi. Yang pertama untuk memperindah kalimat Al-Quran, yang kedua adalah sebagai petunjuk. Nah, kalau kita lihat bintang, orang-orang terdahulu gak ada Google Map, gak ada kompas, belum ada kompas misalnya. Terus bagaimana orang kalau ingin melihat arah, ya maka petunjuk arahnya adalah bintang. Siang hari, ya,
Orang-orang melihat gunung sebagai petunjuk arah, malam hari orang-orang melihat bintang sebagai petunjuk arah. Maka begitulah bintang. Bagaikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidayah, juga Allah mengibaratkan Al-Quran itu sebagai an-najm, sebagai bintang. Nah, maka tidak heran bahwa Allah Subhanahu wa taala sering mengumpamakan sesuatu itu dengan bintang cahaya itu sebagai petunjuk. Karena Al-Quran itu hidayah, petunjuk. Tetapi dalam konteks di dalam surah At-Tariq ini khusus Allah menyebutkan an-najmus saqib, bintang yang bersinar tajam, sehingga ketajaman bintang itu bisa menembus gelapnya malam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ini awal-awal ayat, awal-awal surah Allah menyebutkan dengan umpama-umpama. Allah memperindah bahasanya dengan metafora-metafora, ya. Seperti ada orang yang melantunkan pantun, isinya di mana? Akhir-akhir. Di awal-awal apa? Bahasa kiasan, bahasa umpama. Itu begitu Al-Qur'an. Ya. Jadi ada estetika kebahasaan di dalam Al-Qur'an. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kata Allah, setiap orang pasti ada penjaganya. Hafiz di sini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama sebagai penjaga. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada setiap orang malaikat-malaikat penjaga. Kalau kita lihat contohnya, kita mau tidur siang hari misalnya, tidur di lantai, ada semut, ya. Bisa Allah jaga kita terbangun tanpa ada semut yang masuk ke dalam salah satu lubang hidung atau lubang telinga kita. Allah jaga, ya. Setiap orang ketika mengendarai, ya, setiap malaikat di sampingnya, maka yang menjaga itu Allah sebutkan dengan malaikat qari. Penafsiran yang kedua, hafiz di sini Allah mengirimkan dua malaikat pencatat. Pertama penjaga, kedua pencatat. Makanya Allah sebutkan setiap ucapan, setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu manusia akan dicatat. Makanya oleh karena itu seorang alim ulama Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditegur oleh muridnya, ma yalfidhu min qawlin illa ladayya raqibun atid. Kata seorang murid daripada Imam Ahmad, kata-kata itu tertegur Imam Ahmad. Oleh karena itu Imam Ahmad menjaga betul kalimat ini, bahwa setiap ucapan itu pasti dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Oleh karena itu ketika Imam Ahmad didatangi ajal, malaikat maut, ketika hendak ditarik nyawanya, Imam Ahmad tidak berani untuk mengatakan aduh sakit, tidak berani, karena takut Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan malaikat mencatatnya sebagai kalimat keluhan daripada Imam Ahmad. Subhanallah. Ini kalau alim ulama kalau sudah tahu makna daripada kalimat-kalimat Al-Quran, dijaga sampai menjelang ajal. Kalau kita bukan hanya adu keluhan sering sekali semasa hidup kita, ya, kenapa begini, kenapa makanan tidak enak sedikit, kenapa asin, kenapa manis, ada aja protes kita, Pak. Kita tidak ingat bahwa setiap ucapan kita dicatat. Tapi zaman sekarang canggih, ucapan nggak lagi mengucap, tapi tangan yang mengucap. Dan tidak heran dalam Al-Quran disebutkan yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Nanti ada tangan yang berbicara, ada kaki yang berbicara, ada mata yang berbicara. Tidak usah di dalam akhirat. Sekarang ini sudah ada, tangan pun berbicara. Kecanggihan teknologi salah satu membuktikan apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Meskipun bicara itu bukan dalam bentuk bahasa, bukan dalam bentuk, ya, ada
energi suara, tidak mesti. Bahasa pembicara itu apa saja yang tertulis, yang dipahami atau melalui energi suara, itu juga namanya bahasa. Maka kalau yang kita ketik mungkin tidak ada suaranya, tapi ya, kalau secara tulisan itu lebih tajam menembus kepada hati seseorang. Jadi kalau kita lihat Pak, misalnya kita marah dengan seseorang, nanti kalau ketemu saya mau habisin dia, saya mau katain semuanya. Tapi ketika ketemu ada yang nggak terucap, ada yang waduh, dosa deh, masih mikir-mikir. Tapi coba kalau melalui chat, semuanya disuarakan, jantung-jantungnya dikeluarkan, bukan hanya isi hatinya aja. Maka sungguh bahaya teknologi zaman sekarang kalau kita tidak bijak. Maka oleh karena itu Allah mengingatkan kita dalam surah At-Tariq ini, hendaklah kita menjaga setiap tindakan dan ucapan kita setiap saat. Karena Allah mengiringi 2 malaikat pencatat setiap individual kita. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Apa korelasi dengan bahasa-bahasa kiasan Allah tadi? Kata Allah, setiap manusia akan dijaga bagaikan di malam yang kelam, malam yang begitu gelap, tapi di sana ada penjagaan Allah. Dan juga kalau kita merujuk tafsir yang kedua, bahwa setiap kita ada malaikat pencatat. Hei manusia, ingatlah bahwa setiap kalian ada yang mencatat seluruh amal. Jadi tidak ada yang bisa engkau bohongi nanti. Seluruhnya Allah bisa bongkar, bagaikan ketajaman daripada bintang-bintang, cahayanya bisa menembus, menajam, lebih tajam itu bisa menembus tirainya malam, gelapnya malam. Sebanyak apapun engkau berbohong, engkau menutup, catatanmu nanti terbongkar. Baru Allah sebutkan falyanzuril insanu mimma khuliqa. Hendaklah engkau manusia melihat dari apa engkau diciptakan. Ini surah At-Tariq ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya ada seorang dulu ketika bertemu dengan Nabi SAW, namanya Abu Al-Ashad Bil-Kindah. Ini orang sombongnya luar biasa. Ketika bertemu dengan Nabi, dia bawa kulit, dia letakkan, kemudian dia injak di atasnya. Kemudian dia mengumumkan, wahai orang-orang, ayo kemari, siapa saja yang bisa memindahkan kulit ini dari pijakanku, nanti aku akan tebus, aku akan selamatkan dia dari neraka. Apa yang dijelaskan oleh Muhammad. Muhammad menjelaskan ada 19 neraka. Maka siapa saja yang bisa memindahkan kulit ini, aku tolong dia dari nerakanya Muhammad. Dia sombongnya begitu luar biasa. 10 dari neraka itu akan aku tolong. Maka datang sini, siapa yang bisa juga berpartisipasi denganku untuk menolong dan membakar habis, menghanguskan neraka-nerakanya Muhammad 9 lagi. Begitu congkaknya luar biasanya Abu Ashad. Oleh karena itu Allah menegur tindakan itu kepada Nabi Muhammad SAW melalui lisannya Nabi, di dalam surah At-Tariq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Wahai manusia, hendaklah engkau melihat dirimu dari apa yang diciptakan. Ayo cermin, ini lihat cermin. Lihat dirimu, siapa dirimu. Engkau diciptakan khuliqa mimma dafiq. Ayat selanjutnya, silakan Pak Arif. Khuliqa mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubla as-sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Baik, cukup. Begitu Allah sebutkan falyanzuril insanu mimma khuliqa.
Kalau tadi ceritanya Abu Al-Ashad bin Kindah, ada cerita di masanya Imam Malik bin Dinar. Malik bin Dinar seorang ulama, ya, tabi'in. Malik bin Dinar pernah dilewati oleh seorang penguasa. Ya, penguasa itu datang berjalan di depan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini rakyat biasa tapi alim ulama. Dia datang dengan cara berjalan yang sangat congkak, busukkan dada, yang penguasa. Kemudian datang, terus kemudian ditegur sama Malik bin Dinar. Hei kau, jangan berjalan begitu. Yang penguasa ditegur ulama. Kalau sekarang ulama ditegur penguasa. Balik. Hei kau, jangan berjalan seperti itu. Jangan sombong di hadapan Allah, kata Malik bin Dinar. Langsung tertegun ini penguasa. Terus kemudian ditanyakan kepada Malik bin Dinar, siapa engkau? Kau tahu aku? Kata Malik bin Dinar, aku lebih tahu tentang dirimu daripada engkau tahu tentang dirimu sendiri, kata Malik bin Dinar. Wah, ditantang ini. Sampai yang ajudan-ajudannya belakang, kurang ajar ini. Ini kita bungkus saja, kita penjarakan saja. Nah. Saya tertarik ini dengan kalimat ini. Ada orang yang menantang saya. Sama ini dikatakan, engkau tahu dari mana aku berasal? Kata Malik bin Dinar, saya sangat tahu tentang dirimu. Engkau berasal daripada dua lubang najis yang hina. Engkau diciptakan saat engkau lahir itu dari lubang najis, dan juga engkau nanti kalau engkau mati, engkau membusuk jadi najis juga. Nah, kata penguasa ini benar juga. Maka oleh karena itu penguasa itu juga tidak jadi menghukum Malik bin Dinar. Ini Malik bin Dinar seorang alim ulama sufi yang luar biasa, sehingga pada masanya banyak menghasilkan karya-karya yang memang sebenarnya zaman sekarang kita tidak populer dengan karya-karyanya Malik bin Dinar. Karena kita tahu kalau sejarah dunia itu ada masa yang kelam, dibakar semua karya-karya umat Islam, sehingga ada karya-karya yang fenomenal daripada ulama-ulama terdahulu yang gak sampai kepada kita. Maka yang kita baca-baca sekarang itu kebanyakan daripada karya-karya ulama setelah di abad 400-an misalnya, yang setelah eranya pemusnahan Bait Al-Hikmah itu. Kemudian dalam ayat ini Allah mengatakan, khuliqa min ma'in dafiq. Engkau manusia diciptakan. Ini Allah menyebutkan dengan kalimat khuliqa, fi'il majhul, fi'il yang menunjukkan tidak ada, artinya tidak menunjukkan seseorang yang sebagai pelakunya. Fi'il majhul. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu verb 3-nya. Jadi ada tambahan ed. Kalau bahasa kita diciptakan, dilakukan. Siapa yang melakukan? Tidak disebutkan. Khuliqa, diciptakan dari air yang terpancar. Allah tidak menyebutkan aku yang menciptakan dari air yang terpancar. Apa hikmahnya? Hei manusia, hendaknya engkau melihat dari apa engkau diciptakan. Karena kalau engkau bisa merenungi dari apa engkau diciptakan, maka engkau akan menemui siapa yang menciptakanmu. Maka Allah tidak langsung mengatakan bahwa aku yang menciptakanmu, tapi kita disuruh berpikir dari apa yang kita diciptakan. Kata Allah, kita diciptakan daripada air yang terpancar. Nah, kita semua sudah dewasa, kita tahu bahwa sperma itu ketika keluar terpancar dan tidak ada yang bisa nahan. Hendaknya Allah ingin mengatakan, manusia, begitu lemah engkau. Apa yang keluar dari tubuhmu sendiri saja yang terpancar tak bisa engkau tahan. Coba kita tahan Pak, kalau itu terpancar tak bisa Pak. Nah, begitu lemah gitu. Apa yang ada dalam diri kita nggak bisa kita kontrol. Terus engah-engahnya ada orang yang mengatakan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, oleh Muhammad, sini aku bakar semua neraka-nerakanya. Maka Allah tegur dengan kalimat, wahai manusia,
engkau lihat dari apa engkau diciptakan. Engkau hanya diciptakan dari sperma yang hina, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar daripada di antara tulang-tulang sulbi dan juga tulang dada. Ada penafsiran yang mengatakan bahwasanya yang keluar daripada tulang sulbi laki-laki dan juga dari tulang dada perempuan. Tapi saya kurang sepakat dengan penafsiran ini. Karena secara kalimat Allah mengatakan yakhruju. Yakhruju itu menunjukkan tidak ada duanya, cuma satu. Kalau seandainya Allah mengatakan dua, satu dari laki-laki, satu dari perempuan, maka Allah akan mengatakan yakhrujani min bainis sulbi wat taraib. Allah mengatakan di antara tulang sulbi dan juga tulang dada. Tulang sulbi dan tulang dada. Makanya ada penelitian bahwa cikal bakal reproduksi itu bukan dari sini, bukan dari testis, bukan. Tapi cikal bakalnya sperma itu dari dua tulang ini. Di antara tulang sulbi dan tulang dada. Di antara tulang sulbi, tulang dada. Nah, disitulah cikal bakal daripada sperma itu. Innahu ala raj'ihi laqadir, kata Allah. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kalau begitu sungguh Allah itu kuasa untuk mengembalikan apapun. Yang hidup dijadikan mati, yang mati dikembalikan hidup. Allah kuasa. Kalau yang mati saja, yang tidak ada, Allah mampu untuk menciptakan, menghidupkan, apalagi mematikan yang hidup. Maka jangan sombong. Yauma tublas sarair. Kemudian pada suatu hari nanti akan ditempatkan segala atau ditampakkan daripada segala rahasia-rahasia. Tidak ada yang bisa kita tutupin. Maka oleh karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga sering berpesan kepada keluarganya, wahai Fatimah, sekarang silakan engkau meminta bantu kepadaku, kata Rasulullah kepada anaknya. Tapi engkau nanti di saat engkau bertemu di hari akhir nanti, engkau mempertanggungjawabkan seluruh apa yang engkau kerjakan, maka tidak ada yang bisa engkau bisa minta bantu kepulauan, kata Rasulullah. Kalau di dunia, kalau kita ingin mengatakan kesusahan, masih bisa minta bantu. Ada masalah, masih bisa cari backingan. Nah, tapi kalau di akhirat nanti tidak ada lagi backingan. Akhir-akhir backingan kita ya syafaat dari Rasulullah. Dan syafaat itu tidak akan kita temukan kalau kita tanpa amalnya. Jadi jangan dibalik. Oh, saya tidak ada amal, nanti ada syafaat. Tidak ada. Syafaat itu tidak ada kalau tidak ada amalnya. Maka harus ada amal dulu baru ada syafaat. Ini ada mungkin yang memikirkan keliru. Oh, nggak apa-apa maksiat. Nanti ada Rasulullah yang nolong kita, ada syafaat. Maka kalau amalan tidak ada, jangan berharap syafaat. Yauma tublas sarair. Allah bongkar semua rahasia-rahasia nanti. Kalau sekarang kita bisa menutupi, maka nantinya Allah bongkar. Tapi ada doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita supaya Allah itu tidak dibongkar rahasia kita di dunia maupun di akhirat. Makanya termasuk di dalam zikir-zikir pagi. Allahumma ya sattar, ya sattar, ya sattar, ustur uyubana wa auratana, kata Rasulullah. Itu bagian daripada doa. Wahai Kau yang maha menutupi daripada segala rahasia, tutuplah segala rahasiaku di dunia maupun di akhirat. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka baginya tidak ada lagi kekuatan dan tidak lagi penolong. Silakan Pak Arif dilanjutkan. Was-samaa'i dzatir raj'a. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا
وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Dalam ayat ini Allah kembali bersumpah was-samaa'i dzatir raja, demi langit, ya, demi langit yang menurunkan hujan, yang mengandung air. Ini artinya tentunya di sini ada perbedaan sumpah Allah yang pertama langit, ya, di kalimat pertama was-samaa'i wat-thariq dengan sumpah Allah was-samaa'i dzatir raja. Sumpah yang pertama was-samaa'i wat-thariq, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa begitu hebat langit yang Allah ciptakan, tidak ada satu orang pun yang kuasa menciptakan seperti ciptaan Allah ini. Sumpah Allah yang kedua was-samaa'i dzatir raj, itu Allah ingin mengatakan demi langit yang langit itu mengandung air. Wal ardi dzatis sada, dan demi bumi yang memiliki rekahan-rekahan, artinya tempat tumbuhnya pepohonan. Jadi kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini ada langit yang mengandung hujan, mengandung air, maka air itu nanti yang turun ke bumi, maka air itu yang bisa membelah. Apa yang membelah? Air itu bisa menembus bumi, masuk ke dalam tanah, sehingga itu menjadi cikal bakal pepohonan. Allah ingin mengatakan di sini, di sumpah yang kedua ini, bahwasanya hei manusia, engkau diciptakan dari setetes air, yaitu sperma. Dan Allah ingin mengatakan, hei manusia, Allah juga menghidupkanmu dengan setetes air. Sudah diciptakan kita dengan setetes air, juga Allah menghidupkan kita dengan setetes air. Jadi Allah menciptakan kita terjadi daripada setetes air sperma, dan yang menghidupkan kita karena air hujan itu turun ke bumi sehingga menumbuhkan pepohonan, sehingga menimbulkan adanya kehidupan kalau ada air. Makanya kalau dalam bahasa Sunda itu air itu apa? Cia. Jadi kalau saya tahu, misalnya ada Cilegon, dimulai dari Cia, Ciputat, Cirende, itu apa maksudnya? Katanya ada air. Benar nggak itu? Air itu maksudnya Ci itu adalah air. Saya tanya ke dosen, saya dengar dari dosen pakar sejarah, pakar budayaan. Kemudian dikatakan bahwasannya memang Allah mengatakan di dalam Al-Quran, waja'alna min kulli syai'in waja'alna min ma'in kulli syai'in hayyin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu yang hidup juga dari air. Maka kalau di mana saja ada air pasti ada, Masya Allah. Kalau ada air ada cikal bakal kehidupan. Kalau dulu di tanah Arab yang gersang, Nabi Allah Ibrahim bersama keluarganya datang ke tanah Arab, tidak ada air di sana. Tapi ketika Siti Hajar menemukan air yang namanya dengan Zam-Zam, akhirnya ada kehidupan yang luar biasa yang sampai sekarang tidak punah-punah kehidupannya itu ramai selalu. Ada air. Nah, maka air itu, air yang Allah turunkan dari langit, menjadikan sebagai cikal bakal kehidupan bagi kita. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Maka dari air itu juga kita bisa melihat secara kasat mata, kita lihat bahwa air itu remeh, lemah, kecil, ya, artinya lunak begitu. Tapi tidak seremeh itu. Karena air itu kalau dia berkumpul, dia bisa menembus apapun, begitu kuat. Itu ada Imam Syafi'i, ada muridnya Imam Syafi'i, termasuk juga Ibnu Hajar. Bukan Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Haytami, ada dua Ibnu Hajar. Beliau melaporkan kepada gurunya, ini dulu seorang ulama yang begitu sulit untuk belajar, untuk menghafal, sulit sekali. Tapi dikatakan oleh gurunya Ibnu Hajar al-Asqalani, wahai Ibnu Hajar, makanya
Hajar itu apa? Anak batu artinya. Hajar itu batu. Kenapa? Karena berasal dari itu. Ya. Jadi pada suatu ketika dia melihat bahwa ada air yang turun terus di bawahnya ada batu, sehingga batu itu berlubang. Karena air itu, padahal air itu tidak kencang, cuma tetesan saja. Tapi karena setiap kali turunnya air berhari-hari, berminggu, berbulan, sampai batu itu dilihat berlubang karena air itu. Lunak tapi tajamnya luar biasa, meskipun butuh proses. Makanya ulama ini akhirnya paham bahwa saya butuh belajar terus konsisten. Pada suatu saat pasti pikiran saya berlubang dengan ilmu. Maka oleh karena itu termotivasi. Allah ingin mengatakan setiap air yang engkau ingat, yang engkau menurut pikiranmu wahai manusia itu remeh, jangan engkau sombong. Itulah cikal bakal penciptaanmu, dan itu cikal bakal kehidupan atau rezeki yang engkau dapatkan. Innahu laqaulun fasl. Sekarang berbicara dengan Al-Quran, bahwa kata Allah, Al-Quran itu adalah sebuah bahasa yang sangat tegas. Fasl, pemisah di antara yang hak dan batil. Nabi Muhammad ketika berbicara dengan yang berkaitan dengan al-akhirat, neraka, yaumul hisab, yaumul mahsyar dan lain sebagainya, ditentang sama orang-orang Quraisy. Dikatakan, "Hei Muhammad sedang mendongeng." Karena keyakinan mereka adalah nanti ketika seseorang itu meninggal, maka sudah selesai. Jadi yang bisa memusnahkan mereka hanya waktu saja. Tidak ada yang namanya hari kebangkitan. Mereka tidak percaya itu. Padahal Rasul SAW memperingatkan mereka berkali-kali, nanti ada hari pertanggungjawaban, nanti ada hari balasan, ada surga neraka. Kata mereka apa? Dongeng. Mereka tidak percaya. Wa ma huwa bil hazl. Al-Quran ini tidak berbicara dengan bahasa yang main-main, tidak bercanda. Innahum yakiduna kaida. Sungguh setelah itu mereka sering membuat perencanaan untuk mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam, membuat makar. Tapi wa makar Allah wallahu khairul makirin. Seandainya pun mereka berupaya semuanya mengumpulkan untuk membuat makar, merencanakan hal yang buruk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu khairul makirin. Makar Allah itu lebih hebat, lebih jago. Wa akidu kaida. Aku pun membalasnya, kata Allah. Biarkan mereka membuat rencana apapun, tapi rencana lebih hebat, kata Allah. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ayat terakhir Allah memesan kepada Nabi Muhammad, tangguhkanlah orang-orang kafir itu. Kata mahil itu menunjukkan ada repetition, ada berkali-kali. Allah ingin memesan, wahai Muhammad, wahai Rasulku, seandainya pun mereka merencanakan hal yang buruk kepadamu, udah tangguhkanlah. Karena mereka akan mendapatkan nikmat, sudah namanya diistirahat sama Allah, sudah dibiarkan saja oleh Allah. Biarkan saja. Andai nada Allah ulangi lagi, mahil, tangguhkanlah, ada waktunya nanti. Amhilhum ruwaidan. Maka biarkanlah mereka sejenak bersenang-senang dengan kehidupan mereka. Tapi nanti akan ada hari pembalasan yang dimana seluruh rahasia-rahasia akan terbongkar, yang dimana Allah akan membalas daripada makar mereka, rencana-rencana mereka, dan Allah akan membalas segala kesombongan mereka yang telah mereka perbuatkan terhadap dirimu, kata Allah. Maka surah At-Tariq ini mengingatkan kita bahwa tidak layak manusia itu bersikap sombong. Dan Allah mengingatkan kita, setiap ucapan, setiap perbuatan itu akan dicatat oleh malaikat pencatat amal. Maka semua rahasia yang mungkin selama di dunia kita bisa tutupin, kita bisa membuat rencana apapun untuk tidak terbongkar di hadapan publik. Tapi ingat, nanti di hari akhir nanti tidak ada yang bisa kita tutupi. Allah bongkar semua di depan publik, dari masa Nabi Adam hingga hari kiamat nanti. Begitu banyak Allah tampakkan keburukan-keburukan seseorang ini di hadapan umat manusia.
Mungkin itu sedikit makna daripada surah At-Tariq yang bisa kita bahas pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadikan keimanan kita lebih tangguh, menjadikan kita untuk bisa menjaga sikap, menjaga perbuatan, menjaga ucapan, meskipun di saat di depan masa, di depan publik, ataupun selagi sendiri. Mungkin di hadapan orang-orang kita mudah untuk menjaganya, tapi di saat sendiri ya, ada usaha yang luput daripada kita. Baik, itu yang dapat saya paparkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya buka sedikit 5 menit untuk sesi tanya jawab sebelum kita terlatih Al-Quran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya dengar tadi surat At-Tariq ini isinya adalah peringatan-peringatan kepada seluruh manusia, dan juga Allah akan memperlihatkan nanti di akhir zaman ini semua perbuatan manusia. Nah, surat ini apakah ada kaitannya juga dengan surah apa namanya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, bahwa pada akhirnya nanti Allah akan memperlihatkan yang baik adalah baik dan yang buruk juga buruk. Kemudian yang kedua, surat ini juga sepertinya ada kemiripan ya dengan surat At-Takatsur. Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemudian dalam ayat-ayat berikutnya Allah juga memperingatkan kepada hambanya bahwa semua yang kita terima ini nanti akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Jadi awal surat itu kalau nggak salah bahwa bermegah-megahan telah membuat kamu lalai sampai kamu masuk ke liang kubur. Itu aja saya, terima kasih. Baik. Sebenarnya pertanyaan 1 dan 2 itu saling berkaitan juga, ya. Jadi di dalam Al-Quran memang setiap ayat demi ayat itu semua ada saling keterkaitan, berkesinambungan satu sama lainnya, meskipun dipisah dari surat ke surat yang lainnya, tapi secara ayat demi ayat ada munasabah ayat. Di dalam tafsir biasanya disebutkan ada corak tafsir yang para ulama itu khusus membahas munasabah ayat, ya, korelasi di antara ayat demi ayat. Maka ada ulama mufassir mengatakan korelasi daripada ayat-ayat itu bukan hanya ayat-ayat tertentu, tapi kalau kita mau merujuk, hebatnya Al-Quran itu dari Alif Lam Mim atau dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, sebenarnya ayat demi ayat yang terkandung di dalamnya itu saling berkesinambungan satu sama lain, ya. Meskipun kalau kita ingin pisah sesuai konteks-konteksnya tersendiri juga bisa begitu, ya. Jadi dah heran bahwa setiap pembahasan satu surah maka ada kaitannya dengan surah At-Takatsur, maka ada kaitannya dengan surah tadi kata Pak Ahmad apa? Surah apa? Surah Al-Humazah. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, tentunya. Tapi dalam konteks surah At-Tariq ini Allah cuman menegaskan spesifiknya, lebih tegas tentang orang yang sombong, ya, bahwasannya ya tidak ada yang bisa engkau tutupi pada hari akhirat nanti, dan engkau harusnya selayaknya melihat dari apa yang engkau ciptakan. Itu semuanya terkait dengan peringatan-peringatan kepada orang yang sombong. Nah, tapi kalau dalam konteks ayat yang lain, misalnya surah Al-Humazah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ada konteks-konteks tersendiri, ada asbabun nuzul tersendiri, ada latar belakang turunnya ayat itu juga tersendiri. Tapi kalau misalnya kita kaitkan, maka saling berkesinambungan. Nah, itu daripada i'jaz Al-Quran. Jadi i'jaz itu, mukjizat Al-Quran itu ada yang secara makna, ada yang secara makna. Secara makna, ya, misalnya kita lihat
keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam yang diceritakan Al-Quran. Misalnya cerita Nabi Musa, tongkat Nabi Musa, terus kemudian Nabi Soleh bisa mengeluarkan onta daripada batu dan lain sebagainya. Itu i'jaz, mukjizat daripada makna. Tapi juga ada i'jaz lugawi, i'jaz mukjizat daripada redaksi kebahasaan. Nah itu jadi salah satunya keindahan bahasa, terus kemudian saling terkait makna ayat demi ayat, itu adalah mukjizat secara bahasa, mukjizat lugawi namanya. Nah, maka tidak ada yang bisa membuat menyamakan seperti Al-Quran ini, luar biasa. Subhanallah. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin tanyakan? Sampaikan walau Satu ayat. Kemudian begitu kita diskusi atau tampil, kita mengeluarkan satu pendapat, sering terjadi bahwa itu hadisnya mana, itu materi apa saja gitu. Nah, apakah jawaban kita itu selain Al-Quran dan Al-Hadis bisa kita sebagai argumentasi untuk menjawab, Sebagai referensi maksudnya. sebagai Balighu anni walau ayah itu. bukan hanya itu, maksudnya ketika orang tampil apa saja yang diterapkan, berbagai macam materi yang misalkan, kemudian oh itu hadisnya mana gitu kan. Banyak seperti sering terjadi pertanyaan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, selain Al-Quran dan hadis, apa yang bisa kita dasar? Selain daripada Al-Quran dan hadis. Baik. Saya ingin mengatakan begini. Sebenarnya kalau kita dalam suatu forum ilmiah, itu setiap ada orang yang ngomong, kita bisa minta referensi. Forum ilmiah ya. Forum ilmiah itu apa? Forum ilmiah itu ya seperti ini ya, majelis begini ya, mungkin kita bisa minta mana hadisnya Ustadz, mana ini, oke. Tapi saat di luar forum ilmiah ya, ada orang yang memberi nasihat ya, maka diantaranya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bukan hanya punya seni di dalam berbicara, tapi juga punya seni ketika mendengar. Nah, maka harus ada akhlak itu bukan ketika berbicara juga, tapi akhlak mendengar juga sangat diutamakan. Maka oleh karena itu, kalau seandainya kalau ada orang yang memberikan nasihat, kita sebagai pendengar ya, bersikapnya tidak mesti yang harus selalu meminta dalil. Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terkadang para ulama juga mengatakan yang keluar daripada mulut anjing saja kalau bermanfaat ya diambil, kalau itu bermanfaat bagi diri kita. Tapi kalau di dalam forum ilmiah layak kalau kita meminta dalil, ini referensinya apa. Nah, terus kemudian di dalam debat ilmiah misalnya, itu layak untuk dimintakan dalil. Karena kenapa? Yang ingin dimunculkan adalah literasi keilmiahan itu, supaya orang-orang tahu, oh ini referensinya ini. Orang-orang yang mendengar tahu. Tapi kalau itu dalam konteks kita mendengarkan nasihat seseorang, tidak perlu apapun kita juga minta dalil gitu. Ya. Jadi kalimat balighu anni walau ayah itu kita yang sebagai penyampai misalnya. Ya. Kalau tadi sikap kita sebagai pendengar, sekarang sebagai penyampai. Kalau kita menyampaikan di dalam forum ilmiah, maka alangkah lebih baik kalau kita utarakan referensinya apa. Tapi kalau kita dalam menasihati, misalnya tidak di dalam forum ilmiah, sambil ngobrol, sambil ngopi, ya. Jadi kalaupun disampaikan tanpa dalil, ya, itu sebenarnya ya tidak masalah. Dan kalaupun itu tersampaikan, kalau ada orang yang minta dalil, ya
Kalau kita tidak bisa mengucapkan dalil itu, ya sudah, bilang saja ya, nah ya khair, nanti saya cari dulu, saya berikan dalil. Asal jangan sampai sembarangan menyebutkan dalil. Nah, itu juga menyalahi amanah ilmiah. Ya, kalau kita menyampaikan sesuatu, ada amanah ilmiah artinya. Ada yang harus kita pertanggungjawaban daripada referensi yang kita bawa. Makanya nggak boleh sembarangan. Nah, jangan salah kutip ayat, konteksnya berbeda. Jangan salah kutip hadis, konteksnya berbeda. Ini harus paham terlebih dahulu. Nah, oh, saya nggak mampu untuk menampilkan hadis dalil. Nah, nanti kalau misalnya saya mampu, saya cari dulu. Makanya oleh karena itu Imam Malik itu lebih senang mengatakan kalau apapun, tidak senang kalau menjawab itu banyak pakai dalil. Justru dalilnya apa? La adri, dalilnya saya nggak tahu. Yaudah, sudah jadi dalil itu. Ya, maka jangan sungkan juga kalau kita sebagai penyampai kita mengatakan tidak tahu, saya belum tahu. Jangan sungkan, karena itu bisa menunjukkan bahwasanya ada saat-saat yang terkadang hati kita lagi lagi kurang, ya, maksudnya iman itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Ada saat-saat yang kadang kita menyampaikan sesuatu timbul rasa hebat dan lain sebagainya. Makanya Imam Malik saat itu pasti mengurungkan niatnya untuk memberitahukan. Bukannya Imam Malik tidak tahu, seorang alim besar, punya kitab Muwatta begitu tebal, dituliskan sendiri daripada hadis-hadis Rasulullah. Nah, tapi untuk tidak, karena Imam Malik merasa saat itu imannya mungkin lagi istilahnya takut timbul rasa kesombongan, rasa riya. Hanya dikatakan dari 73 pertanyaan lontaran, cuma satu saja yang dijawab, yang lainnya semua dikatakan lari, saya nggak tahu. Nah, ternyata kata Imam Malik, tidak ada yang bisa menenangkan hatiku saat menjawab pertanyaan kecuali jawaban la adri, kecuali cuma jawaban saya nggak tahu, itu bisa menenangkan hatiku yang luar biasa, kata. Nah, itu tawaduknya. Maka oleh karena itu, ya saya kira begitu, ya. Lagi ya, bahwasanya ketika mayit dimasukkan ke dalam yang lahat itu diazankan, kan gitu. Nah, kemudian tidak ada satu nas pun yang mengatakan itu tentang itu, gitu kan. Itu jawabannya seperti apa? Kalau seperti itu. Baik. Kasusnya tentang mayit yang dimasukkan ke dalam liang lahat kemudian diazankan. Memang kalau kita lihat merujuk di dalam hadis-hadis Nabi, tidak ada, ya, tidak ada suruhan daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah melakukan itu, ya, mengazan di liang lahat. Tapi azan itu para alim ulama kita, ya, mensunnahkan azan, memang mewajibkan itu ketika datangnya waktu sholat. Tapi ada hukum-hukum disunnahkan untuk azan dalam waktu-waktu tertentu. Misalnya ketika seseorang kehilangan, ya, seorang kehilangan apapun itu. Makanya kalau kita ke hutan terus kehilangan apapun, maka disuruh azan supaya kelihatan itu barangnya apa, atau ada anak yang hilang, begitu. Meskipun azannya tidak perlu ditoa ke masjid, ditoa masjid Allahu Akbar, enggak. Azan sendiri, begitu. Azan secara sir. Begitu juga ketika di dalam perperangan, juga sunnah azan terlebih dahulu. Tapi azannya bukan azan memanggil orang yang sholat. Maka oleh karena itu ada ulama-ulama yang mengatakan bolehnya azan ketika meninggal, ada orang meninggal, ya, supaya mendatangkan dalam konteks adalah meminta ampunan untuk si mayat sebenarnya. Tapi banyak ulama-ulama juga tidak setuju, ya. Misalnya kayak Ibnu Utsaimin dan lain sebagainya tidak setuju karena tidak ada di dalam nas Rasulullah, dianggap sebagai bid'ah. Maka oleh karena itu tergantung prinsip kita mau ngambil pendapat yang mana. Kalau pendapat yang A silakan, pendapat yang B silakan. Tapi memang saya anjurkan, saya tegaskan begini, hal-hal yang seperti itu terkadang kita salah pahami, itu sudah menjadi tradisi kita. Kadang ada tradisi juga kita nggak bisa bedakan antara tradisi dengan sunnah. Jadi tradisi itu terkadang, ya, karena tradisinya ya di kampung saya diazanin, masa di sini nggak diazanin.
Maka karena dalil di kampungnya saja yang diazanin, tapi dia nggak tahu dalil aslinya, maka ya ini hanya sebuah khilaf aja. Jadi saya rasa begitu. Kalau ditanyakan nasnya mana, dalil Al-Quran ada atau dalil hadisnya, nggak ada Pak. Saya bisa pastikan itu nggak ada. Ada lagi? Baik. Tapi ketika terjadi angin topan dan hujan lebat itu kalau nggak salah Rasulullah itu azan juga tuh kalau nggak salah itu benar nggak tuh? Ketika terjadi angin topan itu termasuk kebakaran juga ya. Yang jelas sih yang pernah saya itu tuh terjadi angin topan itu saja. Baik, saya coba nanti saya pelajari dan saya cari dulu hadisnya. Barangkali apakah itu sebuah hadis atau sebuah asar. Nah, nanti saya insya Allah akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Saya jadiin PR dulu nih. Baik, saya rasa karena kita waktunya sempit dan insya Allah hari ini banyak jamaah dari mana ini Pak? Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan. Oh, dari Jakarta juga. Baik. Dari daerah. Baik. Kita sekarang ada sesi terapi. Insyaallah ada jemaah juga bapak-bapak dari yang baru datang, semoga juga bisa ikut terus. Kalau misalnya dari Jakarta, kita berharap istiqomah terus bisa datang. Untuk ya, kita di sini cuman memperbaiki bacaan Al-Quran Pak. Ya, semoga yang kita yang kita lakukan ini jadi bermanfaat. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني ya ayat 246 Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Bukannya sudah ya Pak? Ini Pak 249 Falamma fasalat Talut bil junudi qala inna Allaha mubtadiikum qala inna Allaha mubtadiikum binari فما شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من إلا من اغترف غرفة بيده. Terus apa ini biyadihi? langsung ke depannya Fasharibu minhu illa minhu, jangan minhu
فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا La toqo, ko huruf tebal, bukan la toqata, la toqata lana. قالوا لا طاقة To panjang. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانظرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Fadlin jangan dipental. Walakinna Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Walakinna Allah dzu fadlin. ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
Cakep banget Al-Qurannya Pak. Qurannya mereknya Lenovo. Mahal itu kan. Pak Anu juga udah masuk Al-Imran awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini kahayyatit tayri fa anfukhu fihi fayakun khairan bi'idznillah wa ubari'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wal uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum wajitukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa atii'un. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hadza siratun mustaqim. Hadza siratun mustaqim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Qala hawariyun nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Alhamdulillah. Kan 53 silakan Pak Ustadz Goflen. Kenapa dipanggil Goflen? Nggak tahu.
Dari dulu dari kecil Pak. Dari SMP. Oh, dari SMP. Oh, itu bahasa anak juga sehingga membekas sampai sekarang. Iya betul Pak. Satu dua tiga. Empat nih. Nggak tahu. Anak-anak aja itu. Al-Baqarah 127. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Masuk Pak, masuk. Masuk kan penting Pak. Masuk wajar. Cuma ada satu TRT ini.
35 Pak. Waalaikumsalam. Ini kalau dua Pak. Sudah CS ya. Salaman ya. Terjemah itu. Wasamsi. Ya. Benar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamsi wal-duhaha. Sya. Wasyamsi wal-duhaha. Kalau satu sya, satu lagi sa. Wasyamsi. Belum. Wasyamsi. Bukan. Kalau keduanya bukan shi, tapi si. Si. Nah, itu yang kedua. Yang pertama syamsi. Dia enggak syam waduhaha waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha wal ardi wa ma tohaha wa nafsiu bukan siu, si. Gitu. Wa ma Sawwasa. Sawwaha. Wa nafsi Wa ma sawaha. Sawaha. Fa ammaha fujuraha. Fa'alhamaha. Ha-nya enggak panjang. Fa'alhamaha. Ha yang kedua. Fa'alhamaha fujuraha Wa taqwaha. Lagi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha. Aflaha. Aflaka man Ha aflaha. Qad aflaka man Aflaha. aflaka Ha ha qad aflaha. qad Aflaha. laha man jakaha Man zakkaha. manjakaha. Nah, udah ketemu dengan za kayaknya ini udah harus jadi PR nih Pak ya. Man zakkaha. Ulangi. Qad aflaha. Aflaha. Ha qad aflaha.
aflaka. Nggak ada ka di situ Pak. Qad aflaha, nggak ada ka. Ka-nya dibuang aja dari pikirannya, nggak ada ka di situ. Yang ada ha. Qad aflaha. Qad aflaka. Ka lagi. Qad aflaha man jakaha. Zakkaha. Jakaha. Oke, sampai situ dulu deh. Ayat ke berapa? Ayat ke-9 lagi kan. 9 lagi. Enggak apa-apa. Wali Songo tuh. Pelan-pelan yang penting sampai. Putus 9 lagi. Putus Namanya Songo. juga Wali Songo ya kan. Masih ada. Bakal jadi wali. Amin ya. Maaf kita tak. Apa lu minta maaf? Kayaknya yang salah. Salah jangan dilipat. Kalau dilipat nggak boleh Nah, ini boleh pakai pensil, bisa dihapus lagi. Oh gitu aja. Ini liputan. Ini ya Pak. Oh gitu ya. Bisa nggak kurang adab sama Al-Quran. Oh gitu. Biar nggak merusak. Silakan. Logikanya ya. Sama-sama. Sehat-sehat dah. Boleh aja tuh. Sabar. Jangan curhat nih. Itu nggak saya hipnotis Pak. Assalamualaikum. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Lama nih Tat nih. Jadi amat Al-Quran ini. Tahu nih? Tahu di sana. Udah sampai surat Alaq apa Al-Qadr? Alaq ayat 16. 16 waktu itu ada masalah ya Tat nih. Ada masalah ya? Ada trouble. kayak tempat kubron ya The trouble dulu tuh. ada masalah. Ayat 16. Nasiyatin kazibatin ya. Itu langsung atau apa nih? Atau itu latihan dulu, trial dulu. Trial dulu. Kalau langsung Cek sound. langsung bismillah dulu dong. Iya benar. Yang teks apa yang itu kan yang 16 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Khoti'ah. Khati'ah. Nah, bagus. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Bagus. Kalla la yuti'hu. La tuti. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Selesai. Udah. Lanjut gini ya. Ulangi Pak sekali. Kalla la tuti. Kalla la tu la kalla la tuti' kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Yuk. Ya surah Al-Qadr. Qadar. Iya, SS-nya. Ini. Bukan. Qadar ya. Inna Itu azza. surah apa sih? Al-Alaq ya? Al-Alaq setelah Al-Alaq berarti kan At-Tin sini. At-Tin. Arti nih. Qadar apa? Qadar udah nih. Ini apa? Zalzalah. 19 nih. Al-Alaq. Surah At-Tin. At-Tin nih? Ayo, bawahnya. Cuman karena format penulisannya beda Quran. Oh iya. Letakkan suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa Jangan hadza. disambung-sambung di wakaf terakhir.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العمين آمين وهذا البلد الأمين ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Nanti kalau ada imam tarawih muttaqin Pak Bidi masukin satu. Insyaallah. Baru atin. Insyaallah. Ada palete di mau makin semangat. Alhamdulillah. Di bagian akhir-akhir aja sih. Terus berakhir. Yang belum pada mudik kan. Biar jamaahnya dikit. Insyaallah. Taufik. Alhamdulillah. Insyaallah nanti lanjutkan al-insyirah. Al-insyirah. Benar insyirah. Alam nasyrah. Alam nasyrah. Insyaallah. Mudah-mudahan besok Pak Arif saya ikut lagi ya. Insyaallah. Pak Zul sudah belum ya? Belum. 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Suara itu selesai. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون
يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله. Belum terbit. Pulang kampung lagi. Apa? Keluar kota kasih. Tadi subuh kelihatan. Beras 120. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ma laka minallahi min waliyyin ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Wa iz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti langsung aja Baik, kalau mau nggak boleh diwakaf sebenarnya.
Tapi kalau misalnya harus diwasal, antahhira baitiya lit-taifina wal akifin. Tulis itu kalau nggak sanggup boleh dua atau taifin boleh, tapi kalau antahhira itu sudah nggak boleh. Antahhira baitiya Antahhira baitiya lit-taifina wal akifina war-ruka'is sujud. Wa in qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amanan Wa in qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa adkharuhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. 127. Baik, kita tutup hari ini dengan bacaan Al-Fatihah majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.